Heboh supporter skuad Garuda saling adu yel-yel dengan supporter Vietnam. Victor Detan jadi pengganti Marcelino, berjanji akan berikan yang terbaik untuk supporter merah putih. Jaitzes cetak gol berkelas ke gawang Juventus, langsung gegerkan benua Eropa. Supporter Malaysia ngamuk usai tim kesayangan mereka kalah atas Thailand. Sandy Wells tiba-tiba jadi agen rahasia PSSI, autoboyong pemain grade A gabung timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bek timnas Indonesia yakni Jaitzes mencetak sejarah luar biasa. Jaitzes berhasil menjadi pemain Indonesia pertama yang menciptakan gol di Serie A usai menjebol gawang Juventus. Venezia bertandang ke markas Juventus, tepatnya di Allianz Stadium dalam laga Giornata ke-16 Serie A 2024-2025. Tim tamu sempat tertinggal lebih dulu akibat gol Federico Gatti di menit ke-19. Dalam proses gol ini, Jaitzes kehilangan konsentrasi dan melepaskan kawalannya terhadap Gatti. Alhasil, Gatti menjadi bebas dan dengan mudah menyontek bola menjadi gol. Venezia pun kemudian menyamakan kedudukan di menit ke-26 lewat sundulan Mikhail Egil. Secara berbeda dengan di gol pertama, kali ini Jaitzes mampu memenangi duel dengan Gatti dan menyundul bola ke tiang jauh tanpa bisa dijangkau kiper Juventus. Sayang, kemenangan di depan mata Venezia harus sirna setelah Juventus mendapatkan penalti di menit ke-4 masa injury time. Vlahovic pun sukses menyamakan skor menjadi 2-2 lewat titik putih. Selain mencetak satu gol yang menjadi gol keduanya di musim ini sekaligus gol pertamanya di Serie A, Jaitzes juga berhasil mematikan pergerakan Vlahovic sepanjang laga. Jaitzes tercatat 4 kali melakukan clearance, 2 kali tackle, serta masing-masing sekali blok dan juga intercept. Jaitzes juga mencatatkan akurasi umpan hingga 95%. Supporter Malaysia dikabarkan terlibat bentrok dengan para fans Thailand. Hal ini terjadi usai tim kesayangan mereka tumbang secara menyakitkan. Skuad Harimau Malaya terancam gugur di fase grup ASEAN Cup 2024. Timnas Malaysia menelan kekalahan 0-1 dari tuan rumah Thailand dalam laga yang penuh gengsi tersebut. Blunder kiper Haziq Nazli jadi penyebab kekalahan Malaysia. Thailand yang mendapatkan dukungan penuh dari supporter berhasil tampil impresif di babak pertama. Mereka menekan dan menciptakan banyak peluang di babak pertama tersebut. Namun Malaysia bisa menjaga gawang mereka tak kebobolan hingga babak pertama usai. Ketidaktenangan pemain Thailand jadi penyebab skor imbang 0-0 menghiasi babak pertama. Memasuki babak kedua, kedua tim terus berusaha saling menekan. Malaysia juga tak sekedar bertahan karena mereka berupaya melakukan serangan cepat untuk mencuri gol. Kebuntuan di laga ini akhirnya pecah di menit ke-57. Thailand bisa mencetak gol melalui Patrick Gustafsson. Gol ini tak lepas dari blunder fatal kiper Malaysia, yakni Haziq Nazli. Nazli yang menguasai bola salah melakukan umpan. Tertinggal satu gol, Malaysia berusaha lebih keras untuk menekan tim lawan. Enrique Dos Santos sempat melepaskan tembakan ke gawang Thailand, namun bisa ditepis dengan brilian oleh Patawit Kamsali. Hingga akhir laga, skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan timnas Thailand. Usai laga itu, tensi kedua kubu supporter memanas. Para supporter Malaysia tersulut emosi usai timnya kalah atas skuad Thailand. Tersebar beberapa video supporter Malaysia dan juga Thailand terlibat bentrok, hingga ada beberapa supporter yang terluka. Namun beruntung tim keamanan bergerak cepat, sehingga kericuhan itu bisa diredam. Situasi pun mulai membaik usai pihak kepolisian mengamankan situasi di tempat kejadian. Supporter skuad Garuda sangat antusias menonton laga Vietnam versus Indonesia di laga ketiga ASEAN Cup 2024. Tiket pertandingan laga tersebut menjadi buruan supporter, termasuk para supporter tim merah putih. Federasi Sepak Bola Vietnam yakni VFF membuka loket penjualan tiket pertandingan Vietnam versus Indonesia di ASEAN Cup 2024 mulai Kamis 12 Desember 2024 lalu. Dikutip dari sejumlah media Vietnam, antusias supporter untuk membeli tiket pertandingan tersebut sangat besar.
Bahkan, supporter sudah rela antri di sekitar Stadion Vietri pada Rabu 11 Desember 2024 kemarin, atau lebih dari 8 jam sebelum loket penjualan dibuka. Sejak larut malam, pada 11 Desember, banyak penggemar dan calo tiket telah menyergap di pintu masuk stadion. Beberapa orang bergadang semalaman menunggu giliran untuk membeli tiket untuk pertandingan antara Vietnam versus Indonesia, tulis keterangan Zing News. Pagi harinya, beberapa jam sebelum loket dibuka, antrian panjang terlihat. Suhu dingin mencapai 15 derajat Celcius hingga hujan rintik tak menyurutkan gairah supporter untuk membeli tiket Vietnam versus Indonesia. Sejatinya VFF sudah menjual tiket laga kandang The Golden Star Warriors sejak 2 Desember 2024 secara daring. Lantas pada 4 Desember 2024, VFF menyebut tiket sudah habis terjual. Namun setelah kemenangan besar atas Laos, tepatnya pada 11 Desember 2024, VFF membuat pengumuman akan menjual tiket tambahan laga melawan Indonesia dan Myanmar secara langsung. Laga nanti dipastikan akan dipenuhi oleh ribuan supporter ataupun puluhan ribu dari kedua belah pihak. Bek andalan timnas Indonesia yang kini membela klub Belgia KV Mechelen, yakni Sandy Wells, baru-baru ini berbagi cerita menarik mengenai meningkatnya minat pemain keturunan Indonesia untuk bergabung dengan skuad Garuda. Di tengah jadwal padatnya bersama dengan KV Mechelen, Sandy Wells meluangkan waktu untuk berbicara dengan para pemain keturunan yang ingin mengetahui lebih jauh tentang proses naturalisasi. Sandy yang dikenal sebagai sosok profesional dengan kedekatan emosional terhadap Indonesia, sering menjawab pesan dari mereka di sela-sela latihan dan juga saat rehat di ruang ganti. Seperti diketahui dalam beberapa tahun terakhir, PSSI aktif menjalankan program naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Program ini bertujuan memanggil kembali pemain-pemain berdarah Indonesia yang berkarir di luar negeri agar bisa memperkuat skuad merah putih. Berkat program tersebut, belasan pemain keturunan telah resmi menjadi warga negara Indonesia, dan hasilnya telah terlihat jelas di performa dan juga lonjakan peringkat FIFA Indonesia. Keberhasilan program ini ternyata membawa efek domino yang positif. Sandy mengungkapkan bahwa semakin banyak pemain keturunan Indonesia yang kini tertarik untuk membela timnas Indonesia. Dalam wawancaranya dengan media Belgia yakni Sporza, Sandy menyebut dirinya sering dihubungi oleh pemain-pemain keturunan Indonesia lainnya. Mereka ingin mengetahui detail mengenai proses naturalisasi serta suasana di dalam skuad timnas Indonesia. Saya semakin sering menerima telepon ataupun pesan dari pemain-pemain yang juga ingin bergabung ataupun pindah negara menjadi Indonesia, ungkap Sandy Wells. Mereka bertanya kepada saya bagaimana keseluruhan prosesnya, seperti apa suasana di tim, dan bagaimana perjalanannya, kata Sandy Wells. Di tengah suasana kompetitif di KV Mechelen, Sandy Wells tetap menjalankan perannya sebagai jembatan bagi para pemain keturunan yang ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Ia bahkan mengaku senang bisa berbagi pengalamannya, termasuk menceritakan suasana hangat yang dirasakan selama membela skuad Garuda. Pria yang kerap disapa Pak Kumis itu merasa bangga dan bersedia membantu siapapun yang memiliki tekad serupa. Saya selalu siap membantu semua orang untuk menjadi warga negara Indonesia, karena itu akan menguntungkan tim ini, ucap bek serba bisa tersebut. Sandy Wells juga sering berbicara dengan rekan setimnya di KV Mechelen mengenai Indonesia, yang menurutnya memiliki potensi besar di Piala Dunia nanti. PSSI sendiri terus bergerak untuk menambah kekuatan timnas Indonesia di program ini. Dalam waktu dekat, proses naturalisasi dua pemain keturunan yakni Mauro Zilstra juga Ale Romeni sedang dalam tahap penyelesaian.